Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita Flu Pak. flu ya, lagi agak kurang sehat ini ya. Agak kurang sehat ini. Iya. Flu. Kita berapa lama Bu nggak ketemu ya ini kayaknya? Aduh, berapa lama Pak ya ini ya? Ada 3 mingguan Bu ya. Iya, ini kayaknya jadwalnya selalu sibuk, tidak pernah bisa ketemu. Ini Bu Diana, ini kan ketepatan tadi. Nanti Bu Diana kan mau coaching ini. Iya, Nah, ini saya dari di sini coba jadi supervisinya Ibu. Saya ingin mengamati Oke. apa yang Ibu coach sama coaching nanti laksanakan diskusikan. Tapi sebelumnya saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita Ibu. Jadi kita nanti saya mengamati dengan coaching dengan coachingnya, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada Ibu. Jadi nanti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, kemudian nanti panjenengan sebagai coach sudah melakukan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan dalam proses coaching nanti saya akan mengamati apakah coach itu bisa merespon baik dari pertanyaan yang Bu Diana lakukan. Selain itu Bu jangan lupa nanti kan ada dalam proses coaching itu Ibu harus menggunakan prinsip nya kan Bu, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Paham ya Bu? Oke, siap. Oke, nah sebelum melakukan proses coaching ini saya ingin bertanya-tanya dulu sama Bu Diana. Ada pertanyaan satu yang pertama Bu, ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Diana kembangkan pada kesempatan hari ini sebagai coach nanti? Kompetensinya ada tiga Pak. Ada tiga. Ada tiga. Okay. Yang pertama adalah pasti present. Saya harus hadir sepenuhnya untuk coaching saya. Jadi saya bisa fokus coaching saya, menyimaknya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah saya menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang baik dan pendengar aktif kan beda Pak. Jadi saya ingin yang pendengar yang aktif, mendengarkan dan aktif menyampaikan pendapat saya. Kemudian yang ketiga adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana coach akan menggali lebih dalam yang ingin disampaikan oleh coach saya. Itu Bu, jadi bagus sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Artinya dari catatan saya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang pertama tadi adalah presence Bu ya, kehadiran. Harus hadir. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Tidak Ya. hanya mendengarkan saja, tapi benar-benar aktif mendengarkan. Ya. Dan yang terakhir adalah Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach Ibu ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, ada pertanyaan dari saya. Ini kompetensi mana sih dari ketiga tadi itu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik khusus yang mana menurut Ibu? Yang spesifik yang khusus itu yang membuat pertanyaan yang berbobot. Terlihat sederhana, tetapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena asal pertanyaan dengan pertanyaan yang benar-benar kita menggali, yang berbobot menggali agar kita bisa mengungkapkan. Sebenarnya itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kadang pancingan apa larinya kemana gitu, kita masuknya ke sini kita tidak sepaham dengan yang kita tanyakan. Oh seperti itu Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ya, kompetensi yang khusus yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, agar bisa memancing coach menceritakan apa yang menjadi permasalahannya dengan baik. Luar biasa Ibu pertanyaan kompetensi yang ingin dikembangkan. Selanjutnya Ibu, ada beberapa indikator. Nah ini indikator apa sih yang kali ini diinginkan oleh Ibu sebagai coach pada proses coaching kali ini? Yang jelas adalah saya berharap nanti coach saya menemukan sendiri dari dirinya solusi apa yang diharapkannya. Kemudian bagaimana dia bertanggung jawab terhadap solusinya itu terlaksana di
di tempat yang ini dia sampaikan. Jadi menemukan solusinya, kalau diaplikasikan seperti apa, kemudian saya harus bagaimana. Selanjutnya kan jelasnya aksi nyatanya seberapa persennya kan hasilnya seperti apa kan sesuai dengan keyakinannya. Oke, Ibu, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa indikator yang ingin Ibu sampaikan adalah bagaimana si coach ini mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan tindak lanjutnya dia sebagai coach akan bertanggung jawab terhadap solusi itu untuk diterapkan pada kelasnya, istilahnya begitu. Luar biasa Ibu. Nah, sementara cukup sekian Ibu untuk pertanyaan saya. Nanti kan ada coaching ini. Ya, saya akan menjadi supervisor Ibu, mengobservasi. Saya akan tidak keberatan ya saya di sini nanti. Oke. Saya akan mengamati bagaimana proses coaching itu, apakah berjalan dengan baik, apakah ada refleksi, ada yang lainnya harus disampaikan. Demikian Ibu untuk proses kali ini. Silahkan bercoaching dengan rekannya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Pak Edi. Monggo Pinara. Apa Pak Edi? Terus sakjane niki ada waktu longgar. Alhamdulillah longgar mboten Pak Edi. Oh, nggih, matur nuwun. Pak Edi. Ini loh Bu, kebetulan kemarin kan barusan rapat ya Bu ya, kepala sekolah dikumpulkan untuk menyusun kepanitiaan ujian sekolah kelas 6 minggu depan. Nah, kebetulan dan saya kemarin itu mendapatkan tugas dari kepala sekolah Bu menjadi pengawas di kelas 6 dengan beberapa teman yang lain. Nah, masalahnya di sini Bu, setelah rapat itu selesai itu Bu, Bu Rina yang baru itu loh Bu, ya, kan baru pindah dari sekolah lain kan, baru di sini kan sekitar 6 bulanan. Setelah selesai rapat itu menghampiri saya Bu, beliaunya memohon pada saya, Pak Edi, besok kalau ulangan minggu depan tolong ya murid-murid dibantu ulangannya, cara mengerjakannya nanti biar mendapatkan nilai bagus. Ya saya kaget Bu, agak bagaimana gitu. Nah karena ya apa ya Bu ya, menurut saya membantu itu kok kurang pas menurut saya. Karena kenapa toh kok membantu muridnya, kenapa kok tidak dibiarkan sendiri oleh Bina untuk mengerjakan. Takutnya nanti ya timbul masalah. Pertama, murid-murid nanti di luar ngomong dengan orang tuanya, iya le ulangannya wah anu Pak, wis diwangi karo gurune. Wah itu nanti kan bisa dapat dampak buruk juga buat saya. Murid senang tapi kita juga susah, dan nanti takutnya saya juga sebagai guru punya kode etik juga. Itu ya janganlah membantu murid untuk mengerjakan ulangan. Saya kira seperti itu Bu. Jadi kemarin saya sempat tolak Bu dengan halus, ya kenapa toh Bu Rina kok tidak dibiarkan saja, dianya takutnya nilainya jelek dan nanti tidak bisa daftar ke sekolah yang diinginkan, karena takutnya nanti kalau daftarnya nanti kalau terkena juga donasi nilainya kurang, murid-murid nanti bisa kecewa. Kira-kira menurut Nina apa yang menyebabkan Nina merasa perlu dibantu dengan untuk pengawasan anak-anak ini, dan maksudnya mengerjakan, ya intinya mengerjakan ya. Iya. Nah itu kenapa menurut jenengan tuh kenapa sih kok tanya ke saya? Oh iya, ya salah satunya saya pengawas semuanya itu diminta bantu Bu, supaya nilainya tadi yang saya sampaikan bagus, kemudian nanti bisa menjadi nilai lebih ketika nanti pendaftaran murid baru. Wah di sini loh, di sini api-api. Nah itu bisa mendapatkan murid yang banyak begitu. Dan juga Bu Rina itu tidak yakin dengan murid kelas 6 sekarang karena ya mohon maaf mungkin ya saya maklumi beliau baru jadi beliau belum percaya penuh dengan murid kelas 6 nya sekarang seperti itu. Kalau menurut Pak Edi kan sudah pernah mengajar anak kelas 6. Iya. Menurut jenengan
kalau dihitung rentangnya, anak-anak itu kalau diberi kepercayaan mandiri mengerjakan tugasnya, kira-kira di angka berapa Pak satu kali? Kalau menurut saya bukannya selalu terlalu menikah Bu ya. Iya. Kalau saya percaya terhadap kemampuan anak ini sekitar di angka 8 Bu, ke arah 9. Wah, berarti Ada mungkin ya ada sangat 1-2 itu yang luar biasa sampai 10 itu Bu. Jadi saya sangat yakin dengan kemampuan anak yang kebetulan di kelas 5 itu saya yang kerja. Berarti seharusnya ke apa ya namanya? Keraguan dari keraguan dari Purina ini seharusnya tidak beralasan. Tidak beralasan. Kalau saya itu. Terus ini kan ini tetap dibuka. Kira-kira solusinya dengan untuk bilang sampaikan ke Purina itu seperti apa? Otomatis ini kan jenengan merasa nggak cocok ya, keberatan untuk melaksanakannya. Solusi yang sekarang cepat untuk dilaksanakan karena waktu ya dia tinggi kan. Ya, waktu kurang sekitar 1 minggu lagi ya Bu. Ya terima kasih, saya juga akhirnya berpikir Bu, tentunya harus ada solusi apa dari saya. Berani menolak itu alasannya apa ya? Solusinya Bu Rina bisa mengadakan tes, dibuat sendiri sesuai dengan apa pembelajaran selama 8 bulan dan sudah merangkum itu kompetensi-kompetensi yang standar kompetensi yang harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan tersebut di kelas 6. Itu yang pertama, bisa buat. Nah, untuk yang kedua harapannya itu Bu Rina itu Bu apa bisa berkolaborasi atau diskusi Bu dengan murid saya, dengan guru-guru kelas saya, maksudnya kelas di bawahnya itu seperti apa tuh dulu anak ini, apakah benar nilai seperti ini diperoleh anak secara murni, gitu. Jadi beliaunya melihat rapot ini nilai kok seperti ini bener enggak? Nah, itu bisa ditanyakan ke guru-guru sebelumnya. Itu solusi yang kedua. Jadi harapan saya itu Bu Rina dalam waktu ini bisa membuat soal-soal untuk tes, evaluasi, dan yang kedua itu bisa diskusi tentang rekam jejak murid-muridnya di kelas-kelas sebelumnya. Ngoten Bu. Ini kan solusi paling cepat. Kalau solusi cadangan untuk misalnya yang solusi 2 ini tidak tercapai, kira-kira ada tidak? Wah itu karena waktunya mepet itu jadi saya solusi selanjutnya cadangan kok belum ada. Solusinya yaitu pasrah Bu, pasrah menerima apapun keadaannya ya, karena waktu 1 minggu ini ya hanya bisa diisi tes dan mengisi apa ya, tes itu kemampuan dasar penguatan itu seperti apa agar bisa dilepaskan. Dan yang kedua ini ya untuk meningkatkan keyakinan Bu Rina supaya bisa membiarkan kemandirian anak untuk mengerjakan, solusinya itu. Tapi untuk cadangan ya pasrah saja Bu. Pasrah berarti itu kan yakin, berarti yakin iya, anak yakin. Mampu kemudian ini Pak, berarti ketika nanti dengan berhadapan lagi dengan Bu Rina, komitmen yang dengan sampaikan kepada Bu Rina mengenai bantuan yang tadi. Bantuan tadi, komitmen saya mungkin untuk saat ini ya bantuan berupa mungkin memberikan soal-soal. Barangkali kalau dibutuhkan Bu Rina, saya siap membantu Bu. Karena waktu repot Bu Rina sendiri mungkin ya sudah masih bingung bagaimana kedepannya, itu saya siap membantu. Dan harapannya komitmen nanti di tahun depan, kalaupun nanti saya pasrah dengan keadaan nanti kalau tesnya ternyata tidak sesuai dengan harapan keinginannya Bu Rina tadi ya sebagai pembelajaran bahwasanya itu tanggung jawab tidak hanya di Bu Rina saja, bahwa nanti menegaskan semua teman-teman ikut bertanggung jawab, tidak hanya beban nanti kalau ada masalah hanya di kelasnya. Makan Bu. Sekarang setelah menyampaikan unek-unek apa yang dengan rasakan Mbak Edi? Alhamdulillah unek-unek tadi di sini menjadi plong Bu. Wah, lega. Jadi lega, alhamdulillah ke diskusi ini kok saya memiliki gagasan memang ke depannya ya. Saya juga ikut bertanggung jawab ternyata Bu. Kelas 5 ternyata ya dulu ikut mengantarkan di kelas 6 ya ikut bertanggung jawab. Seperti ini kondisinya. Jadi mungkin ya di kelas bawahnya kelas 4 itu juga punya tanggung jawab sebelum masuk ke kelas 5. Hubungan itu sebaiknya untuk pembelajaran ke depannya lagi. Mungkin mudah-mudahan
besok Bu, saya coba ya. Iya. Saya coba untuk diskusi dengan Bu Rina tentang gagasan saya, masukan-masukan tadi. Mohon doanya mungkin Bu, supaya gagasan saya tadi bisa diterima dengan Iya, Bu. Barangkali kalau ada kurang baiknya ya bisa dimusyawarahkan lagi, kalau ada baiknya bisa dipakai. Betul Bu. Iya, semoga Bu Rina bisa menerima. Amin, amin. Luar biasa sekali Bu. Beban berat yang saya terima ini tadi akhirnya bisa plong Bu, 50 kilo sebenarnya. Setelah saya diskusi dengan Bu Rina tadi kok tercerahkan gitu. Nah, Terima kasih Bu Rina atas waktunya, atas diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bu. Saya coba ke amin, depannya. amin, amin. Hasilnya nanti Bu Rina mungkin bisa minta waktu lagi ya, untuk kira-kira hasil diskusi saya dengan Bu Rina. Oke, siap, Oke. siap. Oke, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Diana, terima kasih. Pak Desi, terima kasih. Pak Edi Prayitno, Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu tadi Bu, saya menyaksikan coaching Bu Diana dengan Pak Edi tadi ya. Saya memberikan banyak catatan menurut saya keren sekali. Tapi kalau nggak salah coachingnya tentang ujian kepanitiaan sekolah nggih. Pengawas kelas 6 Pengawas, ujian ujian sekolah kelas 6, ya. Tapi yang Pak Edi kurang nyaman, takut dan jelek itu sudah benar-benar apa nih tersampaikan semuanya apa yang menjadi keluh kesahnya. Nah ini saya mau tanya dulu Bu Diana ini, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Diana tadi? Tadi yang pertama tujuannya tercapai dulu. Jadi harapannya kan tujuannya kesini tadi untuk ngeplongkan, ya. Tapi tujuannya untuk berbagi, untuk menemukan solusi dan lain sebagainya kan sudah tercapai. Iya. Kemudian identifikasi permasalahannya sudah dengan gamblang ceritakan juga. Akhirnya kita juga bisa memahami inti permasalahannya seperti apa. Kemudian juga mengeluarkan rencana-rencana yang harus dilakukan. Pak yang dilakukan tadi, kok saya rencananya begini. Jadi tadi dengan runtunnya beliau bisa memberikan rencananya. Kemudian dengan selanjutnya adalah aksinya dari rencana tadi akan diskusikan dengan benar dan juga bertanggung jawab seandainya nanti rencana yang beliau sampaikan ke Purna tersebut nanti tidak terlaksana, melakukan hal yang lainnya, rancangan cadangan, rencana cadangannya kan harus ada. Seandainya tidak terlaksana kan harus, kita harus seperti ini. Alhamdulillah tadi Pak Edi bisa menemukan. Biasa tadi. Oke Bu, tadi menurut saya ini sebagai observer nih Bu, tadi saya supervisi ini, saya melihat proses coachingnya ini sudah berjalan amat baik dan dari awal sampai akhir tadi ini saya mengamati alurnya itu sudah sesuai dengan time. Nah, iya, selain itu Ibu tadi juga catatan saya ini berusaha menggali cerita nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Padahal Ibu hanya mengajukan 1-2 pertanyaan, Pak Edi bisa menjawab panjang sekali menceritakan itu. Itu benar-benar sebuah pertanyaan yang bisa memancing coaching untuk bercerita. Terus tadi coaching juga menemukan solusinya, padahal Bu Diana tidak pernah menyampaikan solusi, hanya bertanya menurut Pak Edi solusinya apa. Ternyata Pak Edi sebagai coaching bisa menemukan solusinya sendiri dan Bu Diana memberikan feedback yang luar biasa. Dan selain itu coaching yang Bu Diana sama Pak Edi lakukan tadi ini menurut catatan saya di sini itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi ada 3 prinsip coaching yang kita sepakati di awal tadi itu sudah sama. Alhamdulillah. Nah, ini menginjak ke pertanyaan kedua Bu Diana ya. Dari pelaksanaan coaching ini menurut Bu Diana, seperti yang catatan saya juga ini, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Diana kembangkan agar hasil coaching yang sudah dilakukan ini lebih baik lagi ke depannya? Harus sama dengan awal lagi Pak. Yeah. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi dan terus adalah memberikan sebuah pertanyaan yang lebih berbobot, lebih memberikan pancingan yang lebih akhirnya lebih lagi tereksplor jalan-jalan. Jadi lebih lagi bobotnya dinaikkan lagi. Jadi ada
coach saya akan lebih semangat lagi untuk menemukan solusi yang lebih banyak lagi dari yang ada. Jadi pancingannya harus lebih besar lagi. Ibu ya. Ibu kayaknya observasi yang kita lakukan itu cukup Ibu. Saya kira luar biasa. Saya mengawali tadi mengamati dari awal proses berjalannya coaching, juga komunikasi kita, diskusi kita berjalan dengan baik. Banyak hal yang bisa saya ambil, banyak hal yang bisa saya sampaikan ke Ibu nanti untuk pembelajaran perbaikan selanjutnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya sebagai supervisor Ibu pada proses coaching kali ini. Semoga bermanfaat Ibu nggih. Amin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya yang kurang baik bagi atau kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Aris memberikan saya banyak masukan terhadap proses coaching saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Oke, saya tunggu kesempatan bertemu selanjutnya Ibu ya. Siap. Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.